Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita di siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, dan tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan melainkan alhamdulillah, karena memuji Allah Rabbul Alamin. Kita menyebutkan kalimat ini karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Yang pertama itu, yang kedua karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disanjung lagi dipuji. Sebab tidak ada kesempurnaan kecuali mutlak hanya milik Allah Jalla wa Ala saja. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan lagi tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga tercurah kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas tentang sedekah adalah merupakan bukti keimanan. Pembahasan ini diambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. As-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan. Maka dia disebut dengan sedekah. Ya, dia disebut dengan sedekah. Akar katanya dari kata-kata sadaqa. Ya, sad, dal dan qaf. Dia seakar kata dengan kata-kata sidqun. Jujur, benar. Maka sedekah dia disebut dengan sedekah karena memang itu bukti kebenaran keimanan seseorang. Begitu juga mahar atau mas kawin disebut dengan sidaq, yang menggunakan sad juga disebut dengan sidaq karena dia menunjukkan kesungguhan orang yang hendak menikahi wanita. Maka dia bayarkan mahar atau dia berikan mahar, dan itu disebut oleh para fuqaha dengan sidaq. Ya, ada juga yang menyebutkannya dengan sadaq, itu karena menunjukkan kesungguhan orang yang hendak menikah. Nah, perlu sama-sama kita ketahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita anugerah berbagai macam, termasuk harta. Itu dalam rangka agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama unzilal mal li'ibadatillah. Harta diturunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan berarti tidak boleh seseorang mengambil bagian dari harta tersebut untuk keperluan dirinya. Boleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan harta dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan sedekah itu tidak mesti dalam bentuk harta saja. Ya, tidak mesti dalam bentuk harta saja. Orang yang tersesat misalnya, lalu kemudian Anda tunjukkan tempatnya, itu juga sedekah. Ya, ada orang yang hendak menyeberang jalan, lalu kemudian Anda bantu dia menyeberang jalan, itu juga sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu sesama muslim, sesama mukmin, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Jadi banyak sekali bentuknya sedekah itu. Ya, bukan hanya sekedar dengan harta saja. Namun memang kata-kata sedekah di dalam kitab-kitab pembahasan para ulama, yaitu mereka maknanya lebih diarahkan kepada mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Sedangkan yang lain disebut sedekah secara umum. Namun istilah sedekah secara khusus adalah terkait dengan harta. Ya, terkait dengan harta. Sehingga makna ini ada dua makna. Sedekah yang berarti yang wajib, yang fardu, yang wajib, yang berarti zakat. Ya, sedekah yang fardu, yang wajib, yang berarti zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari harta mereka sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat yang fardu, yang wajib. Nah, biasanya ini ada punya istilah baru, yaitu zakat, atau istilah yang khusus zakat. Padahal zakat itu bagian dari sedekah juga. Ada juga sedekah yang sunnah. Ya, kalau sedekah yang wajib termasuk zakat, termasuk nazar misalnya. Ketika seseorang bernazar hendak mengeluarkan sesuatu dari hartanya, maka karena sebab nazar dia wajib mengeluarkannya. Lalu kemudian juga di antara sedekah yang dia keluarkan kepada orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, nafkah. Jadi ada beberapa istilah mungkin yang kita perlu fahami. Ada istilahnya sedekah, ada istilah zakat, ada istilah apa lagi? Infak. Infak artinya mengeluarkan harta. Ya, infak artinya mengeluarkan harta. Nah, sedekah itu juga mengeluarkan harta juga, maka dia pun bisa disebut infak juga. Cuman tadi kita sudah katakan bahwa sedekah itu berasal dari kata-kata sedekah yang berarti jujur, benar. Bukti keimanan dia buktikan, dia tunjukkan dengan sedekah. Nah, sedekah juga memiliki makna yang luas sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Ya, orang tersenyum sedekah, orang membantu saudaranya yang tidak bisa nyebrang sedekah, membantu orang untuk mengambilkan air misalnya, ya, dia mau ambil air nggak punya timba lalu dibantu, dipinjamkan timba, itu juga sedekah. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang hal itu. Itu makna sedekah tidak hanya terkait dengan mengeluarkan harta. Tetapi para fuqaha, para ulama fikih cenderung menggunakan, karena Rasulullah SAW juga menggunakan kata sedekah juga untuk mengeluarkan harta, termasuk untuk memberikan nafkah. Misalnya Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Miqdam ibnu Ma'di Karibah, Rasul sabdakan, ma'at'amta nafsaka fahuwa laka sedekah. Yang engkau makan untuk dirimu sendiri, engkau berikan makan untuk dirimu sendiri, maka itu pun sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sedekah. Ya, engkau memberi makan kepada anakmu, itu juga sedekah.
Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Yang engkau berikan makan, makanan yang kau berikan kepada istrimu itu juga sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah. Yang engkau beri makan kepada pembantumu itu juga sedekah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau begitu ya sedekah maknanya begitu luas. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul sabdakan ma anfaqar rajulu, infak ini ada kata-kata infak. Ma anfaqar rajulu, apa yang dikeluarkan oleh seseorang fi baiti wa ahli wa walidihi wa khadamihi, yang dia keluarkan untuk keluarganya, istri maksudnya, anaknya, pembantunya, fahuwa lahu sadaqah, maka itu jadi sedekah bagi dirinya. Jelas ya. Jadi nafaqah, infak. Kalau infak lebih identik mengeluarkan harta. Infak lebih identik mengeluarkan harta. Keluarin harta itu infak. Ada kalanya dia wajib, ya seperti tadi memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Ya, termasuk zakat juga masuk dalam bab infak, mengeluarkan harta. Sedekah juga masuk sebagian maknanya dalam makna infak. Ya, infak ini maknanya pokoknya mengeluarkan harta. Adapun sedekah maknanya lebih luas lagi dari infak. Dia bukan hanya sekedar terkait dengan harta saja, tapi berbagai macam kebaikan-kebaikan itu pun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sedekah. Iya. Berbagai macam kebaikan-kebaikan tadi, membantu orang, menolong orang, bahkan tersenyum di hadapan saudaranya sesama muslim, sesama mukmin, Rasul sebut sedekah. Lebih luas lagi. Namun tadi kita sudah katakan makna sedekah lebih cenderung kepada, ketika para fuqaha, para ulama fiqih membahas makna sedekah ini, lebih cenderung kepada mengeluarkan harta untuk membuktikan keimanannya. Apakah itu sedekah yang wajib yang berarti zakat, ataukah kemudian sedekah yang sunnah. Lalu kemudian selanjutnya ada lagi zakat. Sebagaimana kita ketahui zakat dari kata-kata zaka yazku, yang berarti berkembang. Zaka yazku yang berarti berkembang. An-numu itu berarti berkembang. Ya. Nah, biasanya kata-kata zakat ini oleh para fuqaha juga digunakan untuk makna yang kita fahami hari ini, mengeluarkan harta yang memang wajib. Mengeluarkan harta yang memang wajib dikeluarkan dari harta kita, atau dikenal dengan zakatul mal, ya 2,5% misalnya dari harta yang kita miliki. Atau kemudian seperti juga zakatul fitr. Zakatul fitr itu mengeluarkan zakat karena memang sudah dekat hari raya Idul Fitr, hari raya berbuka. Zakatul fitr. Tetapi zakat pada dasarnya memiliki makna yang begitu luas tadi dari sisi bahasa. Dikatakan zaka yazku, ini tadi berkembang, terus berkembang. Karena memang harta yang dikeluarkan maka itu sebenarnya tidaklah hilang, tetapi dia justru Allah Jalla wa'ala kembangkan terus menerus. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa harta yang kita keluarkan dia akan hilang, dia akan terus berkembang. Makanya dalam hadis yang di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang penduduk barzakh ketika manusia sudah di alam barzakh. Orang mukmin di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan apa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuknya di surga nanti. Dia diperlihatkan, dibukakan untuknya pintu surga. Lalu kemudian bau harumnya surga sudah bisa dia rasakan di barzakh. Lantas kemudian dilapangkan kuburnya, dibentangkan untuknya permadani dari surga, diberikan dia pakaian dari surga. Ketika dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, maka penduduk barzakh ini, yang mukmin ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Kenapa dia minta supaya disegerakan hari kiamat? Kaima arji' ila mali wa ahli,
agar aku bisa kembali kepada hartaku dan kepada keluargaku. Apa yang dimaksud kembali kepada hartaku dan keluargaku? Ternyata itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya di surga. Nanti dia di surga mendapatkan hartanya yang selama ini dia infakkan, yang selama ini dia sedekahkan, jauh lebih besar, jauh lebih banyak, berlipat ganda di surga, sehingga dia minta supaya cepat bisa menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Maka ia minta agar supaya Allah Subhanahu wa taala segerakan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah kaima arji' ila mali wa ahli, agar aku bisa kembali kepada keluargaku. Jadi keluarga yang di surga. Kembali kepada hartaku, itu harta yang di surga. Bukan yang di dunia. Kalau yang di dunia sudah pulang dia. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, yadba'ul mayyit thalath. Ada 3 hal yang menghantarkan mayit ke kuburnya. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, lalu kemudian amalnya. Wa raja'a ithnan wa baqiya wahid. 2 pulang, 1 aja yang masih tersisa. Ya hartanya dan keluarganya pulang. Hartanya, keluarganya pulang. Sedangkan amalnya yang bersama dengannya. Harta itu sudah dibagi waris, sudah itu. Harta yang itu sudah selesai, dibagi waris sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Harta yang dia simpan, harta yang dia tinggalkan dibagi waris. Sedangkan harta dia sebenarnya adalah harta yang dia infakkan dan dia sedekahkan. Harta yang dia infakkan, harta yang dia sedekahkan, yang dia keluarkan, itulah yang menjadi harta sebenarnya bagi dirinya. Kalau di dunia apa yang dia makan, ya itulah milik dia. Pada hari ini apa yang kita makan itu milik kita. Apa yang kita pakai dari pakaian hari ini itu milik kita. Kendaraan yang kita pakai untuk aktivitas itu yang milik kita. Yang disimpan, kita wafat sudah diwaris dia. Bukan berarti seseorang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan memiliki harta yang disimpan, tidak. Diperkenankan. Tetapi hendaknya dia mempersiapkan itu dalam rangka untuk bersungguh-sungguh dia sedekahkan di jalan Allah Rabbul Alamin. Tentu tidak mudah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita begitu sangat mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang begitu besar. Tidak pungkiri, semua orang diberikan itu. Tentu dia perlu berlatih untuk bisa kemudian kecintaannya menjadi berkurang dengan cara dia keluarkan, dia infakkan, dia sedekahkan. Agar supaya kecintaannya berkurang. Makanya dari harta itu diturunkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga harta diturunkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita butuh makan, minum, pakaian yang menutup aurat. Ya, tentu membelinya dengan harta. Lalu kemudian selanjutnya, harta Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ujian. Sebagai ujian bagi kita. Jadi diturunkan untuk memenuhi kebutuhan kita juga, diturunkan untuk beribadah juga, diturunkan jadi ujian buat kita. Ya, jadi ujian buat kita. Apakah kemudian kita mau menggunakannya dalam rangka ketaatan, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya kita kumpulkan untuk dihitung-hitung, bukan untuk dimanfaatkan. Itu yang dicela. Kumpulin harta tapi untuk dihitung-hitung, itu yang dicela. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait dengan al-humazah al-lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Ya orang al-humazah al-lumazah. Al-humazah al-lumazah. Ini maknanya secara bahasa al-humazah wal-lumazah itu orang yang mencela atau menghina atau melecehkan baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Jadi humazah itu dari perkataan, mencela tapi melecehkan dengan perkataan, dengan hinaan dengan perkataan.
Lalu kemudian al-lumazah, al-lamz itu dengan perbuatan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut al-humazah? Al-lumazah ini dengan alladzi jama'a mala wa 'addada, ya, kerjaannya mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Karena dulu ini ayat ini tatkala turun membicarakan tentang orang-orang kafir yang melecehkan, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dengan perkataan mereka atau kaum muslimin, baik dengan perkataan mereka atau dengan perbuatan mereka. Orang-orang kafir yang semisal seperti ini seringkali memandang rendah kaum muslimin karena fakir, karena miskin dan seterusnya. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Memandang rendah kaum muslimin karena apa? Fakir, karena miskin dan seterusnya. Mereka mempunyai satu tipikal. Apa di antara tipikalnya? Senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja. Senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta tersebut, dihitung-hitung. Udah senang aja dia lihat angkanya bertambah. Angkanya bertambah, senang luar biasa. Udah itu aja. Kadang nggak dipakai. Dia simpen tapi kadang nggak dipakai. Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini orang tersiksa luar biasa. Nah, maka oleh karenanya ini kebiasaan yang ternyata kaum muslimin terkena kebiasaan seperti ini. Beli pakaian banyak nggak dipakai. Berapa yang dipakai? Paling 1-2 yang dipakai. Yang bagus tuh disimpan, diplastikin, nggak pernah dipakai. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia punya, dia beli, lalu kemudian apa? Dia nggak pakai. Beli sepatu banyak, itu sepatu dimasukin kardus, sepatunya yang dipakai cuma sepasang 2 pasang. Sisanya nggak pernah dipakai. Saya beli baju juga begitu, nggak dipakai, nggak dimanfaatkan. Punya harta senang kali hitung. Paling ngeluarin zakat. Paling ngeluarin apa? Zakat. Kok zakat paling ya? Pernah saya dapat pertanyaan. Ustaz, para sahabat itu kalau kami baca hadis-hadis tentang sedekah, tentang zakat, itu lebih banyak mereka diekspos dari sisi apa? Sedekahnya dibandingkan dari sisi apa? Zakat. Betul enggak itu? Bukan berarti mereka tidak berzakat, tapi banyak sekali hadis yang mengekspos para sahabat sedekah bukan zakat. Misalnya Abu Thalhah ini bapak tirinya sahabat Anas ibn Malik. Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini janda. Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Waktu itu Abu Thalhah dalam keadaan kafir. Kata Ummu Sulaim, saya tidak bisa menikah dengan anda karena anda kafir. Ya, karena anda kafir, maka saya tidak bisa menikah dengan anda. Jadi bagaimana? Ya, kalau mau menikah dengan saya, mas kawinnya mudah aja. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya anda masuk Islam. Allahu Akbar. Akhirnya Abu Thalhah bersedia masuk Islam. Maka di Madinah langsung jadi perbincangan. Apa perbincangan? Ini mas kawin yang penuh dengan keberkahan. Dengan sebab itu Abu Thalhah jadi masuk Islam. Nah, Abu Thalhah setelah masuk Islam, ya dia termasuk orang yang memiliki banyak harta. Di antara hartanya dalam bentuk kebun kurma. Di antara hartanya dalam bentuk apa? Kebun kurma. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat ini, Abu Thalhah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada punya kebun kurma namanya Bayruha. Bayruha ya, itu kebun kurma, bukan merek jilbab. Bayruha itu kebun kurma. Di orang-orang Arab dulu itu senang kali memberi nama harta yang dia miliki punya nama khusus lah.
Misalnya unta itu dikasih nama, unta kasih nama sama dia. Punya unta kesayangan ya dikasih nama sama dia. Punya keledai kesayangan misalnya dikasih nama sama dia. Itu. Rasulullah SAW punya keledai hadiah dari Muqawqis namanya Ufair. Kasih nama, ada namanya Ufair. Pedang ada namanya. Jadi pokoknya senang dikasih nama itu. Memang mencintai harta tersebut akhirnya kemudian dikasih nama. Nah, ini namanya Bayruha. Datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di kebun di depan Masjid Nabawi. Ya sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada tentunya. Kebun di depan Masjid Nabawi ini Rasulullah SAW seringkali masuk ke dalam kebun itu untuk minum karena ada air yang dialiri ke dalam itu airnya jernih, lagi sejuk, rindang. Rasul seringkali masuk situ untuk minum. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," tadi yang di surah Ali Imran ayat 92, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berkata Abu Talha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah ini Bayruha. Bayruha ini kebun ini nih. Wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhraha indallah. Dan saya mau sedekahkan ini karena Allah. Kebun ini mau saya sedekahkan karena Allah. Saya berharap kebaikannya dan simpanan pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sedekahkan Rasul. Nah, ini perhatikan. Para sahabat menunjukkan kebenaran atau kejujuran, kesungguhan keimanannya dengan mensedekahkan apa yang paling dia cintai. Ingat, sesuatu yang dicintai itu terkadang itu nggak mesti bagus, tapi dia senang gitu. Nggak mesti bagus, tapi dia suka. Nah, dalam hal ini sudah bagus pula, dia suka pula lagi, disedekahkan. Banyak sekali ini kisah-kisah tentang para sahabat. Bahkan bukan hanya yang kaya, bahkan sampai yang fakir pun berusaha sedekah. Yang fakir sekalipun berusaha sedekah semampu mereka, sebisa mereka. Mereka betul-betul berlomba-lomba dalam ketaatan. Saya ditanya tadi itu, hadis-hadisnya banyak tentang sedekah, tentang zakat, sedikit tentang para sahabat begitu. Kita jawab, para sahabat itu punya harta betul-betul digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya sudah sampai nisab gitu, itu enggak nyampe haul udah kurang lagi. Sudah sampai nisab, belum sampai haul, kan wajib zakat bukan hanya nisab kan apa? Haul kan 1 tahun. Sampai nisab belum haul sudah berkurang lagi. Belum haul sudah berkurang lagi. Kenapa? Disedekahkan. Jadi nggak nunggu. Sehingga tadi kalau umpamanya jarang sekali kisah para sahabat zakat. Iya jarang. Kenapa? Harta mereka sampai nisab belumlah haul udah kurang lagi. Sudah kurang lagi. Sudah kurang lagi. Untuk apa? Sedekah. Jangankan para sahabat seperti Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibn Mubarak salah seorang ulama generasi terdahulu, dia termasuk riwayat yang diambil juga oleh Imam Al-Bukhari, riwayat dari Abdullah ibn Mubarak, gurunya Bukhari dalam periwayatan hadis. Ini ulama kaya raya, saudagar, gak pernah zakat. Hartanya sampai nisab disedekahkan, kurang lagi. Hartanya sampai nisab disedekahkan, kurang lagi. Hartanya sampai nisab disedekahkan, kurang lagi. Terus begitu. Enggak pernah zakat dia. Kalau mau berangkat haji, ya, biasanya dia ajak tetangganya, atau kerabatnya untuk nabung. Bahasa kita nabung haji. Nabungnya ke saya aja deh. Allahu Akbar. Nabungnya ke saya aja. Tidak diambil biaya apa-apa. Pokoknya Anda nabung buat haji ke saya. Nah, setelah nabung ini dikumpulin oleh Abdullah bin Mubarak, kumpulin. Sudah dikumpulin, ya, ini Anda bulan berangkat. Walaupun tabungannya belum cukup, berangkat.
berangkat haji. Setelah berangkat haji, mau pulang, Anda mau beli apa buat keluarga oleh-oleh? Beli. Mereka beli. Mereka mengira itu uang dari mereka. Mereka mengira itu tabungan mereka. Sampai di negerinya, sampai di kampungnya, itu hadiah yang dibeli oleh mereka untuk keluarga, oleh Abdullah bin Mubarak, dikasih ke mereka plus sama tabungan yang mereka dipulangin. Plus sama tabungan mereka dipulangin, dikembalikan. Allahu Akbar. Ternyata itu biaya dari sahabat Abdullah ibn Mubarak. Tidak diambil sedikit pun, bahkan dikembalikan tabungan mereka kepada mereka. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Makanya para ulama dahulu, para salaf terdahulu katakan, orang yang mengeluarkan zakatnya setiap tahun, rajin dia keluarkan zakat setiap tahun 2,5% misalnya dari hartanya, itu masih pelit. Allahu Akbar. Masih pelit. Kenapa? Karena nisabnya sampai haul, kok bisa sampai utuh, berarti masih pelit gitu, sedekahnya masih kurang. Gimana kalau orang nggak mau zakat? Gimana nggak mau zakat? Hari ini mau zakat susah, berat. Di zaman dahulu, zamannya generasi salaf terdahulu, orang cuman zakat doang tiap tahun rajin, masih pelit itu katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maksud kita gimana ini? Ya, masih pelit. Kenapa disebut masih pelit? Iya, hartanya bisa sampai nisab, bisa sampai haul, nggak berkurang. Itu kan berarti sedekahnya masih kurang itu. Berarti sedekahnya masih kurang. Allahu Akbar. Perhatikan. Maka betul-betul sedekah itu dibuktikan oleh mereka sebagai bukti, sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pantas kalau terkait dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha muddahum wala nasifahu. Kalau seandainya hari ini ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, dan belum pernah ada, niscaya mereka tidak akan bisa menandingi keutamaan sahabat yang berinfak kurma atau gandum 1 mud. Wala nasifahu, bahkan separuhnya saja enggak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Mereka para sahabat yang infaknya 1 mud gandum atau separuh mud gandum, itu mereka yang fakir, bukan yang kaya, bukan. Itu yang fakirnya mereka, yang tidak punya apa-apa. Bukan yang kayanya, bukan. Itu yang fakirnya. Anda tidak usah yang kayanya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf, tidak usah Anda tanya. Yang itu tidak usah Anda tanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Anda tidak usah tanya, yang itu tidak usah tanya. Jadi yang bersedekah kurma gandum 1 mud atau separuh mud, itu yang fakirnya. Mereka berani punya gandum 1 mud, disedekahkan separuh. Di rumah mereka punya gandum 1 mud, disedekahkan separuh, berani mereka. Kita udah jauh, udah berat udah. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk menuju itu. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan, kenapa? Karena ini bukti keimanannya beda. Yang selain mereka mau sedekah emas sebesar gunung Uhud, berarti mereka harus punya 5 gunung Uhud dulu, baru mereka mau sedekah 1. Gitu kan? Yang selain mereka, yang di bawah mereka mesti punya emas sebesar gunung Uhud 5 dulu, baru dia bisa sedekah 1. 1 gunung Uhud berupa emas bisa, masih sisa 4, sanggup. Tapi sahabat, mereka punya gandum 1 mud, mereka rela separuhnya disedekahkan, separuh untuk keluarga. Bahkan sebagian mereka mampu menginfakkan hartanya sampai anak istrinya, lebih rela menahan lapar. Ingat,
Ini bukan berarti menelantarkan, tapi memang siap mereka untuk itu. Allahu Akbar. Ingat ya, bukan berarti menelantarkan anak istri, enggak. Tapi memang istrinya ridha begitu, ya enggak apa-apa. Istrinya ridha seperti itu. Ya kalau enggak, ya enggak boleh. Ya, artinya kalau istrinya tidak ridha, kita enggak boleh kemudian menafkahkan harta lalu kemudian tidak menafkahi dia, tidak boleh, haram. Tapi dia ridha, artinya dia melepaskan hal itu dari suaminya. Allahu Akbar. Betul-betul mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan keimanan karena Allah Jalla wa Ala. Tadi berharap, boleh enggak saya berharap sedekah ini nanti di akhirat pahalanya? Boleh. Boleh. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah sedekah memiliki keutamaan Allah akan membalas dan seterusnya? Iya, tapi balasan di dunia itu bukan tujuan utama. Balasan di dunia bukan tujuan utama. Ingat, makanya oleh karena itu, ini orang-orang mukmin ini tadi burhan, bukti keimanan, dia lebih dipacu dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apa maknanya? Kalau Anda sudah selesai beribadah, boleh Anda silahkan bekerja, cari penghasilan dan seterusnya, boleh. Fa idza faraghta fansab. Tapi apa? Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu farghab. Apa artinya farghab? Semangat, antusias. Jadi antusiasmenya kepada Allah Jalla wa Ala karena janji Allah, pahala dan seterusnya. Adapun tentang balasan di dunia itu hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat. Dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat, dunia itu kecil. Maka tentu kita tidak pungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala berlipat ganda. Namun jangan lantas kemudian pemahaman kita hanya terbatas di dunia semata. Kalau kita ingin punya harta banyak agar supaya bisa bersedekah, boleh, diperkenankan. Sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, ketika ada seseorang melihat orang lain dia infakkan hartanya, lalu kemudian dia berkata, "Lau anna li mithla mali fulan la fa'altu kadza wa kadza." Kalau seandainya saya juga punya harta seperti si fulan, saya juga akan melakukan begini-begini, artinya sedekah. Tapi bukan lantas kemudian kita didorong atau dimotivasi, diarahkan hanya untuk dunia aja. Oh, Anda kalau sedekah segini, sedekah 1000, Anda dapat balasannya sampai 1 juta misalnya. Oh, kecil. Anda sedekah 1 juta, Anda dapat 1 triliun, kecil. Bahkan kalau seandainya langit bumi seisinya emas semuanya, lalu kemudian diberikan kepada Anda, kecil. Ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Bukan berarti kita tidak berharap kebaikan di dunia. Namun bukan itu tujuan utamanya, tetap akhirat. Prioritas utama tadi, wa ila rabbika farghab. Kepada Allah kita bersemangat, kepada Allah kita antusias, sungguh-sungguh senang dalam menunaikannya, gemar dalam mengerjakannya kepada Allah. Adapun janji di dunia ya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah. Allah berikan kepada kita sebagian kecil dari anugerah Allah di dunia, misalnya dilipat gandakan hartanya misalnya. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Jangan sampai kita kemudian terkena apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis niat, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa orang yang hijrahnya hanya karena semata agar mendapatkan dunia, agar hanya semata untuk menikahi seorang wanita misalnya, maka dia cuma dapat itu aja dan tidak dapat bagian apa-apa di akhirat.
Tapi siapa yang tujuannya akhirat, lalu kemudian Allah berikan di dunia sebagian dari anugerah Allah kepadanya, maka dia dapat 2. Di dunia dia dapat, di akhirat berharap tidak dikurang sedikit pun dari pahalanya. Ada satu asar, kalau saya tidak salah ingat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat ada orang yang bersedekah. Lalu dia minta kepada orang yang bersedekah itu untuk mendoakan kepada orang yang diberi sedekah itu agar mendoakan orang yang bersedekah ini. Yang minta orangnya sendiri. Dia sedekah, lalu dia bilang doain saya ya. Dia sedekah, lalu dia bilang doain saya ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau lakukan itu. Khawatir pahalamu di sisi Allah berkurang. Ya kalau dia doain kita nggak minta, terserah deh. Tapi kalau pakai dipesan dulu, itu. Nanti ada something nih. Ada sesuatu nih. Gitu. Kalau dia doain terserah. Tapi kalau kita yang pesen, sebaiknya jangan deh. Ini ada sedekah-sedekah aja. Ini sedekah, doain dia, anak saya mau ujian biar lulus ya. Sayang pahalanya kurang. Ya, sayang kalau pahalanya berkurang di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Dia itu tadi. Adapun orang yang mendoakan dengan doa bebas, semoga biarin aja, kita enggak minta, diaminkan saja sudah. Kita tetap berharap akhirat, tapi didoakan dengan kebaikan di dunia, karena memang itulah yang semestinya dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya. Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tukafi'uhu fad'u lah." Siapa orang yang berbuat kebaikan kepadamu, balas dia dengan kebaikan juga. Kalau enggak bisa, maka doakan dia. Fad'u lahu. Tapi kan nggak dipesan sama kita, doainnya ini ya, ini ya, gitu. Ya sedekah tolong doainnya ini ya, begini ya, anak saya mau ujian biar dia lulus, ini suami saya mau naik jabatan biar dia naik jabatan. Ada pesan. Itu nggak boleh. Itu yang nggak diperkenankan. Tapi Anda bersedekah lalu dia mendoakan dengan berbagai macam doa kebaikan, biar aja, nggak minta, nggak pesan, nggak minta. Khawatir berkurang nanti pahalanya di akhirat. Ya sebagaimana tadi, tentu banyak hadis-hadis yang mendorong orang agar supaya bersedekah. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tentu kita berharap Allah jadi enggak murka kepada kita. Sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah. Apa harus sembunyi-sembunyi? Apa nggak boleh ditampakkan? Kalau memang ternyata di negerinya, di kampungnya, masyarakatnya susah, enggan bersedekah, lalu Anda tampakkan untuk supaya mereka menirunya, boleh. Tapi tetap hati-hati, perhatikan hati. Karena Rasulullah SAW pernah seperti ini, para sahabat, lalu kemudian ada orang-orang Badui yang fakir, yang miskin datang. Lalu kemudian Rasulullah SAW katakan, bantu mereka. Lalu kemudian datang orang yang lalu kemudian menyerahkan sedekahnya di depan umum, dilihat oleh orang banyak. Rasul enggak melarang, bahkan Rasul katakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yanqusuna min ujurihim syai'a. Siapa orang yang membuat satu atau memulai satu program yang baik, sedekah di depan orang banyak, ketika orang tidak segera untuk melakukan hal itu, dia dahulu melakukannya, lalu dengan setelah itu orang berbondong-bondong ikut bersedekah, diperbolehkan. Dan ini dilakukan di depan orang banyak. Berarti ditampakkan, dibolehkan. Diperkenankan. Ya, diperkenankan kalau memang ada hajat itu, ada keperluan itu, ada kebutuhan seperti itu untuk ditampakkan. Ya, untuk ditampakkan kalau memang ada hajat, ada keperluan seperti itu. Dan perlu sama-sama kita ketahui, orang yang mengeluarkan sedekah itu justru malah beban-bebannya itu menjadi ringan. Beban-bebannya menjadi ringan. Anda akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kelapangan hati. Di antara fungsi, di antara tujuan kenapa orang harus zakat itu kan tutahhiruhum, mensucikan mereka, mensucikan harta, wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa, batin. Mensucikan jiwa, batin. Badan kita butuh makanan, asupan untuk dimasukkan.
dengan harta, dengan kita beli dengan harta, makanan, minuman, asupan badan. Tapi untuk batin, ya lain, kebutuhannya lain. Bukan itu dia kebutuhannya. Kebutuhannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Rabbul Alamin. Justru apa? Kebutuhannya batin ngeluarin harta untuk sedekah. Perhatikan bedanya. Iya, kalau fisik kita tuh butuh harta untuk memperindahnya, untuk mempercantiknya, butuh harta. Yang beli ini, yang beli itu, yang sepatu ini, yang macam-macam. Butuh harta untuk mempercantik luar. Untuk mempercantik luarnya. Gitu. Tapi kalau batin justru malah dia dengan mengeluarkan harta. Memperindah batin tadi wa tuzakkihim biha, dan engkau sucikan mereka dengan sedekah itu, dengan zakat itu, artinya disucikan hatinya, batinnya dengan mengeluarkan harta justru, bukan dengan menumpuknya. Ya, bukan dengan menumpuk-numpuk hartanya, tapi dengan dikeluarkan. Maka Anda rasakan ketika bersedekah betul-betul karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung manusia, itu betul-betul mendatangkan kelapangan dalam hati. Semakin yakin kepada Allah Jalla wa'ala, semakin bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu setiap kita memiliki tahapan yang berbeda-beda dalam masalah ini. Ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita punya tahapan berbeda-beda. Sedekah punya tahapannya beda-beda. Tapi kita berusaha terus menempuh tahapan-tahapan itu. Ya, menempuh tahapan-tahapan itu. Berusaha untuk melewati setiap tahap itu. Sehingga betul-betul kita merasakan ini faedah yang dahsyat luar biasa. Tidak usah bicara tentang faedah yang lain dulu dari sisi dunia. Kita seringkali ketika tadi bicara tentang sedekah kan kita dipompa semangatnya dunia. Anda kalau mau punya mobil, jual motor Anda, sedekahkan. Dunia. Ini berarti kita dilatih menjadi hamba dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wal khamisah, wal qatifah. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya pakaian. In u'tiya radiya, wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau diberi oleh Allah apa yang dia mau, dia senang. Tapi kalau tidak diberi, dia enggak ridha. Contohnya tadi misalnya, dia keluarkan sedekah misalnya motornya, harapannya dapat mobil. Ternyata setelah dia sedekahkan motornya, mobil enggak dia dapat. Ridho enggak dia? Tidak ridho. Hakikatnya dia hamba dunia. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW, hati-hati ini. Kenapa? Dia kesel luar biasa. Mana katanya saya sedekah motor dapat mobil, sampai sekarang nggak dapat mobil. Sudah setahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Saya tunggu, saya nanti, nggak datang juga. Penyembah dunia. Kalau diberi ridha, kalau tidak diberi apa? Tidak ridha. Beda orang mukmin yang betul-betul ingin menunjukkan keimanan tadi. Dia sedekah karena Allah, dia infakkan karena Allah. Iya. Dunia Allah kasih dah, Allah yang punya hak udah gitu, selesai. Dia Allah berikan kelapangan hati. Dikasih oleh Allah atau tidak karena memang dia karena Allah, dia lapang hatinya. Dia buktikan keimanannya, dia buktikan kesungguhan bahwa memang Allah kasih ini, kasih harta ini padaku untuk ibadah, untuk membantu orang, untuk bantu kerabat, untuk membantu mereka, untuk menolong mereka. Peluang pahala. Sehingga Allahu Akbar. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam fakir, Rasul banyak hartanya, cuman itu tadi banyak dikeluarkan, banyak diinfakkan, paling diselesaikan 2 dirham ya untuk bayar hutang karena beliau ada hutang. Itu. Lalu itu kebutuhan sehari-hari ini sederhana saja. Nah, ini kita begitu. Wallahu a'lam. Kita harus berhati. Kita nih ketika penghasilannya 10 misalnya, nah naik jadi 20.
Ini gaya hidupnya jadi naik juga. Jadi 25 bahkan. Mesti defisit terus Anda kalau begini. Kapan mau sedekahnya? Anda orang yang defisit terus. Penghasilan 20, gaya hidup 25, defisit. Naik penghasilannya 50, gaya hidupnya 65, defisit terus. Fakir tulen ini. Selamat Anda orang fakir kalau begitu. Walaupun Anda punya aset banyak, punya kendaraan bagus, tapi gaya hidup Anda 65, penghasilan Anda 50, defisit terus. Fakir Anda, kasihan Anda. Sedih, tangisi diri sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Laisal ghina an kathratil 'arab." Yang kaya itu bukan karena banyak hartanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya, jiwanya. Ya tadi. Gimana maksudnya? Hatinya lapang, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah. Penghasilannya naik, gaya hidupnya stabil. Penghasilannya 20, gaya hidupnya 10-15. Masih dia bisa saving 5. Untuk apa? Untuk sedekah. Dan anehnya, banyak orang fakir yang seperti itu. Sedikit dari orang yang punya harta yang seperti itu. Saya dapati langsung, orang-orangnya saya dapati langsung. Fakir. Tapi dia mampu, dia mau sisihkan uangnya untuk sedekah. Padahal dia sendiri itu fakir, tapi saya bisa cari lain. Untuk kebutuhan dia cari, dia bekerja, dia berusaha. Dia bisa sisihkan untuk sedekah. Malu gitu ya. Kenapa itu? Dia kebutuhannya bisa dia tekan sedemikian rupa. Itu yang disebut wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mementingkan yang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Ibaratnya saya mah udah cukup makan minum, udahlah selesai. Atau bahkan makan minum ya udahlah seadanya, udah selesai. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Bisa begitu. Allahu Akbar. Maka tadi saya katakan, ada orang jadi punya penghasilannya 50, bahkan 100, gaya hidupnya 120, defisit. Fakir itu orang. Itu orang fakir, kasihan. Ya, hutangnya di mana-mana. Yang kalau seandainya asetnya yang begitu banyak dibayarkan hutang, bangkrut dia, habis dia. Fakir itu orang. Fakir itu orang, kasihan luar biasa. Sedangkan si fakir itu tadi, dia tadi kebutuhannya cuman 10, penghasilannya 20 misalnya. Dia bisa saving sampai 10. Bisa saving sampai 10. Kehidupannya, kebutuhannya terpenuhi sudah, selesai. Bisa saving 10. Maka enggak aneh ketika Anda lihat ada orang yang fakir bisa haji. Kerjaannya apa? Bisa haji. Luar biasa. Luar biasa nih. Ini orang pandai, ini orang cerdik lagi pandai, mampu mengelola, bisa haji. Pakai uang yang dia tabung. Padahal pekerjaannya kalau kita itu nggak mungkin. Aset yang dia punya, rumah yang dia punya sederhana sekali. Bahkan mungkin jauh dari sederhana lah. Dia mampu saving. Dia mampu sisihkan. Kenapa enggak? Ya itu. Karena kita dibiasakan begitu. Dibiasakan asal naik penghasilannya, gaya hidupnya naik juga, ikut naik juga. Kenapa enggak? Ya sudah, sederhana aja. Ya, toh dulu bisa, kenapa sekarang enggak? Rasulullah SAW kan demikian. Berarti kan Rasulullah SAW demikian. Para istri-istri Rasulullah SAW dididik demikian. Ketika setelah peperangan kaum muslimin menang, kan dapat 1/5 ya, khumus dari harta rampasan perang, ghanimah. Apa kemudian itu 1/5 hanya untuk Rasul dan keluarga kerabat Rasulullah SAW. Sisanya 3/5 dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Sisanya 3/5 dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi itu tadi gaya hidupnya Rasulullah SAW, para sahabat tidak, dia stabil. Jadi ini penghasilannya nambah, maka ia mampu untuk menyisihkan lebih besar untuk sedekah. Bahkan sahabat Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an, ketika turun ayat yang memerintahkan untuk zakat, apa kata Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari? Kunna nata'amal linu'addiya zakah. Kami berlomba-lomba bekerja, semangat kerja
bukan karena ingin punya rumah baru, bukan karena kejar target pengen punya mobil baru, bukan karena kejar target ingin punya handphone baru, bukan. Agar kami bisa menunaikan perintah Allah, yaitu zakat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, luar biasa ini. Mereka bersungguh-sungguh kerja. Kalau kayak kitanya pontang-panting deh lah, kalau bahasa kitanya. Kalau perlu lembur, overtime, ambil terus. Untuk apa? Supaya bisa zakat. Itu siapa mereka? Yang mengatakan sahabat Abu Bakar Rasul, kami bersungguh-sungguh bekerja. Siapa mereka? Mereka orang fakir dari kalangan sahabat, bukan orang kaya. Mereka orang fakir dari kalangan sahabat, bukan orang kaya. Maka mereka bersungguh-sungguh bekerja agar supaya bisa zakat. Kalau yang kaya jelas sudah bisa zakat mereka. Mentalnya itu mental orang kaya, mentalnya muzaki, mentalnya mutasaddiq, mentalnya pemberi sedekah, mentalnya tangan atas, bukan mental tangan bawah. Yang fakirnya itu ya. Yang fakirnya. Jadi mentalnya mental tangan atas, tangan memberi. Mentalnya mental muzaki. Batinnya, hatinya itu terdidik untuk memberi, bukan nerima. Walaupun kalau diberi mereka terima. Lihat ya. Kami berlomba-lomba bekerja untuk supaya bisa menunaikan zakat. Itu yang fakir, bukan yang kaya. Kalau yang kaya udah selesai urusan. Maka tadi kita katakan di awal, jangan tanya tentang Abu Bakar, jangan tanya tentang Utsman, tentang Umar radhiyallahu anhum ajma'in, tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun hidupnya fakir. Jangan tanya, kalau mereka jangan tanya. Maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika sedekah separuh hartanya. Rasul, separuh harta saya, separuh. Kalau dia punya aset itu 1 triliun, separuhnya disedekahin. Kalau dia punya aset 1 triliun, separuhnya, Allah, separuh disedekahin. Dalam hati Umar bin Khattab sempat berbicara, sekarang saya bisa ngalahin Abu Bakar nih. Datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasul, saya sedekahkan 100% seluruh harta saya. Dulu apa yang kau tinggalkan untuk anakmu, untuk istrimu? Allah dan Rasulnya. Ini ingat, jangan salah paham seperti difahami orang zaman sekarang. Abu Bakar Siddiq sedekah 100% hartanya. Anaknya sudah diberi nafkah, istrinya sudah. Besok beliau dagang lagi, untung lagi gitu. Ini pola fikir para sahabat itu, termasuk seperti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pola fikir sahabat yang berfikirnya harian, bukan bulanan. Ini levelnya udah naik. Pola pikirnya harian. Saya dapat hari ini, saya keluarin habis hari ini, besok insya Allah dapat. Pola pikir harian. Kalau kita hari ini saya habisin, aduh besok gimana? Kita masih berat kayaknya. Habis dia keluarkan, dia sedekahkan hari ini 100% habis, tentu sudah dinafkahi anaknya, istrinya sudah. Besok dagang lagi, dapat lagi, kasih nafkah lagi, sedekah lagi. Pantas Umar bin Khattab katakan radhiyallahu an, la asbiqu Aba Bakrin abada. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pengakuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu katakan begini, menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Abbas, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, lebih dermawan lagi kalau Ramadan. Itu berarti apa? Meningkat. Di Ramadan meningkat. Bukan Ramadan baru mulai. Kalau kita kan Ramadan baru mulai latihan mau jadi dermawan. Habis selesai Ramadan berhenti lagi dermawannya gitu. Rasulullah SAW tidak. Sebelum Ramadan dermawan luar biasa. Ramadan makin lagi. Bahkan sampai Abdullah ibn Abbas katakan saking dermawannya ketika Ramadan diperumpamakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Wa kana ajwad min ar-rihil mursalah.
Anda tahu angin berhembus, Anda keluar rumah, Anda keluar nih misalnya di tempat lapang terbuka, kita ini ada 10 orang misalnya, lalu kemudian ada angin berhembus. Kira-kira tuh angin menerpa semua yang ada di situ, bahkan termasuk dedaunan kanan kiri kena semua, atau dia pilih sebagian doang, sebagian aja deh yang sono enggak. Mesti semuanya kena terpaannya itu. Itu artinya apa? Tidak ada, ibarat kedermawanan Rasul itu ibaratnya seperti angin yang berhembus, tidak ada satupun orang yang luput pernah merasakan kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tadi seperti angin yang berhembus itu, menyapu segala sesuatu yang ada di hadapannya, menerpa segala apa yang ada di hadapannya. Tidak ada yang tak pernah terkena. Maka ibaratnya tadi kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti angin yang berhembus, bahkan lebih lagi karena tidak ada satupun yang nggak pernah terkena dari kedermawanannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka ini Ramadan ataupun sebelum Ramadan kita sudah mulai berlatih, dilapangkan hati, diberikan ketenangan pada jiwanya. Soal masalah diberikan keberkahan pada harta itu sudah jelas. Dan keberkahan pada harta itu bisa berarti ya di dunia tadi kita sudah sebutkan diberikan sebagian atau dijauhkan kita dari berbagai macam keburukan. Jadi bukan keberkahan pada harta kita, pada diri, pada keluarga bukan hanya sekedar ditambah hartanya saja, bukan itu aja. Anda jangan salah dalam melihat hal itu. Itu orang berkah banget ya. Kenapa? Sedekah makin banyak, hartanya makin berlimpah. Bukan hanya itu. Karena keberkahan pada harta itu bisa jadi bukan hanya karena dia makin banyak, bukan hanya itu. Tetapi dia bisa mendorong yang memilikinya untuk menunaikan ketaatan ibadah. Semakin menyemangati pemiliknya untuk beribadah dengan hartanya itu kepada Allah Rabbul Alamin. Itu baru berkah itu. Walaupun kelihatannya dari sisi zahir biasa aja, kendaraan mewah, tidak punya mobil juga, mobil butut yang dia punya itu, bahkan jangan-jangan mobil pun tidak punya dan seterusnya. Tapi Allah berikan keberkahan pada hartanya. Karena dengan hartanya yang tidak kelihatan begitu banyak, tapi dia bisa membantu banyak orang, dia bisa menolong banyak orang, dia bisa membantu banyak orang, dan itu bukti keimanan. Dorongan keimanan. Jadi orang itu ada kalanya begini, ada orang bersedekah atau dia mengeluarkan harta karena memang Allah sudah tanamkan pada dirinya, bahasa kitanya sifat royal. Ada yang begitu. Jadi motivasinya ya emang saya udah begini. Ya, emang saya sudah begini orangnya, berderma dan seterusnya gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang tadinya susah dia mengeluarkan harta. Mau ngeluarin harta itu susah. Luar biasa dia cinta sama hartanya sehingga berat dan susah dia untuk mengeluarkan harta. Lalu kemudian dia belajar, dia menuntut ilmu, dia baca Al-Quran, dia baca hadis Nabi SAW dengan penjelasan-penjelasannya. Sehingga kemudian dia pun tersemangati untuk mengeluarkan, melawan dari kecintaannya kepada hartanya dia lawan. Sampai dia kemudian mampu mengeluarkan harta anti binafsin. Hatinya redha, rela, senang, lapang. Orang yang kedua ini adalah orang yang mau berlatih sungguh-sungguh. Kalau orang yang pertama sebenarnya orang yang pertama ini tinggal diarahkan aja, karena kadang orang yang pertama ini memang royal, ini sering kali dia infakkan atau dikeluarkan hartanya dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang sering kali dikeluarkan, diinfakkan dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, tetapi yang ini, dia orang yang susah, mencengkram dan menggenggam. Tapi karena dia tadi belajar, dia menuntut ilmu, dia berlatih terus sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sampai kemudian akhirnya dia menjadi orang yang mampu menginfakkan dan mengeluarkan hartanya dengan penuh kelapangan hati tadi, karena Allah Jalla wa'ala. Berlatih. Dan tentu keutamaannya menjadi lebih besar karena dia lebih susah latihannya. Ya, lebih susah latihannya, lebih payah dia. Ya, tapi ketika dia terus belajar, terus berlatih menginfakkan hartanya sampai pada tingkatan tadi, dia keluarkan
Karena memang kelapangan hati. Justru kalau tidak dikeluarkan jadi beban. Ingat tak ketika Rasulullah SAW pernah satu ketika salat ya, salatnya agak selesai salat langsung pulang. Habis selesai salat, biasanya beliau duduk sejenak, ini langsung pulang. Ditanya Rasul, kenapa? Ada emas belum saya bagikan, belum disedekahkan, belum dibagikan. Itu kan beban buat dia kalau nggak dikeluarin. Ada saya pernah dapati seseorang, ini fakta nyata. Kehidupannya sangat sederhana sekali. Bahkan makan juga dia tidak begitu banyak. Sangat hati, memang usia juga sudah lanjut. Seorang bapak usianya 70-an tahun. Ya. Apa dia bilang? Dia bilang begini. Kalau saya misalnya di saku pakaian saya, apa di saku celana atau di saku baju saya ada uang. Kok 3 hari dia masih tersisa, itu berarti masalah buat saya. Iya, dia tidak boleh, kata dia, tidak boleh saya punya uang di saku saya, di saku celana. 3 hari itu masih sisa, jadi harus habis 3 hari, harus habis. Ntar datang lagi dia nggak boleh masih ada, tidak boleh tersisa. Allah. Saya tanya terus, saya pakai buat apa? Makan enggak gitu, ini kebutuhan sedekah. Dia latihan sampai seperti itu. Dia latih sampai seperti itu dirinya agar supaya bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini adalah merupakan upaya dari seorang mukmin, seorang muslim untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Bukan hanya sekedar dia menghafalkannya, bukan hanya sekedar dia mencatatnya, mendengarkannya, tapi dia berusaha untuk mengamalkannya, melakukan itu pada kesehariannya. Itu yang disebut dengan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kalau soal masalah pengentasan kemiskinan dan seterusnya, itu sudah otomatis. Kalau kaum muslimin begitu sudah otomatis. Ini yang berat kan dia buktikan keimanannya itu. Yang enggan, yang bikin dia enggan, dia malas itu kan pembuktian keimanannya itu. Yang dia enggan melakukannya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ketaatan, untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, untuk bisa menginfakkan dan mensedekahkan harta kita dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah di jalan Allah, dalam rangka untuk membela agama Allah, dalam rangka untuk membela agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lain. Ya, tetapi di bulan-bulan yang lain juga. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Dan di dalamnya terdapat faedah memang itu tadi, berarti keutamaan Ramadan. Maka Rasul tingkatkan itu karena ada keutamaan, padahal sebelumnya beliau sudah dermawan, ini makin lagi dermawan, berarti ada keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada waktu mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, ada orang yang memiliki tas yang mahal dan bagus, lalu diminta temannya, apakah boleh? Boleh tidak kita kasih? Ya boleh. Kalau mau kasih boleh. Kita punya tas bagus, teman kita bilang, "Ini buat saya dong." Ya boleh kasih. Tapi perlu diingat, meminta-minta itu buruk. Anda ngasihnya boleh, minta-mintanya itu buruk. Gitu ya. Anda ngasihnya boleh, minta-mintanya itu yang buruk, yang tidak boleh. Ada sahabat Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW pakai baju bagus. Pakai baju bagus. Lalu kemudian sahabat itu bilang kepada Rasul, bagus bajunya buat saya deh Rasul. Rasul kasih. Lalu Rasul katakan, jangan minta lagi ya. Rasul SAW tetap kasih. Rasul SAW tetap kasih, pakaiannya langsung dilepas. Tapi jangan engkau minta lagi. Sahabat yang lain, kamu ini Rasul sudah diminta. Ternyata apa alasannya dia? Alasannya dia kenapa minta baju yang dipakai Rasul SAW itu? Bukan cuma bagus. Alasannya itu baju pernah dipakai Rasul SAW. Dan ingat khusus buat Rasul SAW,
berharap keberkahan dengan pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, khusus untuk Rasulullah SAW. Ternyata itu rahasianya kenapa dia minta. Habis itu dia nggak minta lagi. Dia ada beberapa para sahabat yang ketika mereka dahulu pada masa Rasul minta kepada Rasul, Rasul beri, lalu Rasul bilang, jangan kamu minta lagi. Iya Rasul. Setelah Rasul wafat dia tidak pernah minta apapun. Bahkan sampai pernah, kalau ada saya ingat sahabat Abu Darda atau sahabat Abu Dar naik unta, bawa tongkatnya jatuh. Dia nggak pernah mau minta tolong orang suruh ngambilin tongkatnya, dia turun sendiri ambil. Ini kenapa nggak mau dibantuin? Nggak, jangan. Saya udah janji sama Rasul saya akan minta sama orang lain, bahkan minta tolong juga enggak. Itu. Ustaz, apa hukumnya jual beli mata uang? Boleh. Apabila mata uangnya itu berbeda syaratnya, misalnya dolar sama rupiah, maka syaratnya satu, kontan, tidak terhutang. Syaratnya kontan. Tapi apabila mata uangnya sama, rupiah dengan rupiah ditukar, dua syaratnya, harus sama nilainya, dan yang kedua syaratnya kontan. Apabila dia tukar 100.000 hanya dikasih 90.000, riba. Saya takut 100.000 dong, kasih cuma 95 misalnya, 10 ribuan 95, potong 5.000, haram, riba, tidak boleh. Tapi kalau tadi beda apanya, beda jenis mata uangnya beda, yang satu dolar, yang satu rupiah, syaratnya cuma satu, kontan. Iya, masa iya mau nggak selisih ya repot. Anda 100.000 minta 100.000 dolar, itu namanya ngajakin berantem ya. Jadi kalau selisih beda mata uang boleh, selisih boleh. Jadi termasuk jual beli juga ini. Ya, exchange atau apalah namanya, saraf dalam bahasa Arab, sarf itu namanya jual beli mata uang. Real dengan rupiah, dolar dengan rupiah, selisih, nggak apa-apa selisih. Ya, selisih harga atau selisih angkanya nggak apa-apa, nggak masalah, memang mesti selisih. Tapi syaratnya harus kontan. Kalau mata uangnya dari jenis yang sama, rupiah dengan rupiah, maka ya tidak boleh ada selisihnya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan sumbangan untuk acara yang tidak ada tuntunannya? Jawabannya ya jangan. Tapi untuk yang lain boleh. Untuk sosial, untuk kerja, ya boleh. Kasih sumbangan, bantu. Gitu. Ya, kasih. Cuman boleh bilang juga, Pak, mohon maaf kami kasih bantuan untuk kerja bakti ini untuk makanan, minuman. Tolong jangan dibeliin rokok ya, boleh. Ya nggak apa-apa, pesan begitu. Tolong jangan dibeliin rokok ya, jangan. Kalau beliin makanan, minuman silahkan, ya. Tapi jangan dibelikan rokok ya, jangan. Ada pesan nggak apa-apa begitu. Atau kalau memang khawatir dibelikan yang nggak kaya, ya beliin makanan aja sekalian, kasih makanan, sudah makan dalam bentuk makanan. Begitu. Jadi dalam hal-hal yang tadi kita sudah sebutkan, tak ada tuntunannya, tak ada contohnya, kita katakan ya tidak dianjurkan. Karena nanti itu kita malah membantu dia dalam mengerjakan sesuatu yang maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, wallahu taala a'la wa a'la. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita mau persiapan salat asar ya, Ibu sekalian rahimani Allah ya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa terus belajar, menuntut ilmu dan mengamalkannya, berada di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan terus kita diberikan taufik untuk bisa menunaikan ketaatan ibadah sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.